Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada seri ke-10 kita akan coba menghantarkan surat urutan ke-9 dalam Al-Qur'anul Karim yang kita sebut dengan yang kita kenal dengan sebutan surah Baro'ah atau surat At-Taubah. Surat Baro'ah ini bagian daripada suar Al-Madaniyah At-Tawilah, surat Madani yang memiliki ayat-ayat panjang dalam Al-Qur'an, allati tu'ni bijanibi ta'syri', dan concern di dalamnya Allah menyampaikan kepada kita tentang penetapan hukum syariah yang berlaku dari zaman Rasul sampai dengan hari ini dan hingga kiamat nanti. Surat Taubah juga termasuk awakhir nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi pada tahap bagian akhir dakwah risalah beliau. Imam Bukhari dalam sahihnya menyampaikan riwayat hadis dari Bara' bin Azib, inna akhir surah nuzilat surah Baro'ah, bahwa sesungguhnya surat yang termasuk bagian akhir diturunkan kepada Nabi adalah surah Baro'ah ini. Karena nuzilat bisanah at-tas'iyah minal hijrah, bahwa surah Baro'ah ini diturunkan oleh Allah pada tahun ke-9 Hijriah. Saudara-saudariku rahimakumullah, dalam surah Al-Baro'ah Allah banyak menyodorkan kepada kita tentang Al-Qanun Al-Islamiyah, aturan-aturan undang-undang agama Islam atau Islami, bagaimana menata pergaulan dengan musyrikin termasuk ahlul kitab, apakah itu Yahudi, Nasara. Lebih daripada 20 ayat dalam surah ini Allah menyampaikan yang awalnya kita maklum bersama dalam sejarah Rasul bersama kaum musyrikin, bersama ahlul kitab memiliki beberapa perjanjian dan kesepakatan. Tetapi melihat perkembangan, ternyata kaum musyrikin banyak bersekutu dengan orang-orang yang menzolimi kaum muslimin, kemudian juga ahlul kitab demikian bersekutu dengan mereka, sehingga banyak perjanjian-perjanjian yang sebelumnya menjadi kesepakatan bersama dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah Baro'ah ini. Sehingga ayat pertama dalam surah Baro'ah Allah menyampaikan bara'atum minallahi wa rasulih, bahwa ini adalah informasi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya berkaitan dengan beberapa perjanjian dengan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Selain itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam surah ini Allah pun banyak mengungkap kepada kita sekalian bagaimana watak asli dan karakter sesungguhnya yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah, yakni kaum munafikin. Allah mengungkap, membongkar bagaimana sebetulnya kaum munafikin ketika berhadapan dengan kaum muslimin. Ini mungkin bisa berlaku sepanjang zaman, karena munafikin ini jelas-jelas lebih berbahaya Allah sampaikan daripada kaum musyrikin itu sendiri. Subhanallah, bahkan lebih banyak dalam surah Baro'ah ini Allah mengungkapkan tentang perilaku mereka kaum munafikin. Konon katanya kita akan menemukan di surah Baro'ah awalan ayat yang diawali dengan kalimat minhum. Itu adalah Allah menyampaikan kepada kita sebagian di antara sifat-sifat kaum munafikin. Betapa bahayanya munafikin, karena mereka ini istilah kata mengatakan bagaikan musuh dalam selimut, selalu menggunting dalam lipatan, mencari keuntungan di air yang keruh. Mereka menjadi provokator yang senangnya adalah memecah belah persatuan umat yang ditata dan dibina oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena terbongkar itulah sebagian sahabat mengatakan, di antaranya adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sa'altu Ibnu Abbas, saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang surah Baro'ah.
Maka Ibnu Abbas menjawab tilka al-fadhihah, bahwa surat Baroah itu adalah surat al-fadhihah yang membongkar kedok sesungguhnya bagaimana sifat-sifat kaum munafiqin, dan wakasyafat asrarahum, membuka rahasia di balik hati mereka. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Hudzaifah ibn Yaman juga beliau pernah mengatakan, innakum tusammunaha surah at-taubah, kalian menamai surat ini dengan surah at-taubah, sesungguhnya ini bukan surat at-taubah, kata Hudzaifah ibn Yaman, wa innama hiya suratul adzab, tetapi ini surat Baroah merupakan surah azab, kena surat yang menyampaikan tentang siksaan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaum munafikin. Tidaklah aku menemukan sebuah ayat, mempelajari sebuah ayat yang menyampaikan tentang ciri-ciri munafikin, melainkan aku bisa membuktikannya dari surah ini. Sehingga beliau mengatakan surah Taubat ini merupakan surat azab. Inilah rahasia kenapa surat At-Taubat juga tidak diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim, berbeda dengan surah-surah yang lain. Adapun Ibnu Abbas, beliau pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Ibnu Abbas, wahai Ali, lima lam yuktab fi Baroah bismillah, kenapa dalam surah Baroah ini Allah tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Apa jawab Ali? Qal li anna bismillah amanun, sebab bismillah itu identik dengan keamanan, ketentraman, kedamaian. Wa Baroah nuzilat bisaib laisa fiha aman, sementara surat Baroah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pedang dan peperangan, termasuk perintah Allah untuk memerangi kaum munafikin, kaum musyrikin, termasuk ahlul kitab yang banyak berkhianat kepada kaum muslimin. Laisa fiha amanun, sehingga tidak ada kesan aman di dalam surat tersebut. Waqala Sufyan bin Uyainah, adapun Sufyan bin Uyainah, beliau berujar, inna malam tuktab bi sadri hadhi surah al-basmalah di anna tasmiyah rahmah war rahmah amanun. Hampir senada pernyataan daripada Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, kenapa dalam Baroah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Bismillah itu identik dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga di dalamnya mengandung kesan keamanan. Sementara wahadhihi surah nuzilat bil munafiqina bisayf, dalam Baroah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mengungkap perilaku kaum munafikin yang harus diperangi, wala aman lil munafikin, sampai kapanpun kaum munafikin tidak pernah akan mendapatkan keamanan dan tidak akan merasakan kenyamanan. Ini sesungguhnya kenapa sifat munafik harus kita hindari bersama-sama. Salah satu kriteria dan ciri-ciri orang munafik itu Allah nyatakan, yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Manis dalam mulutnya tetapi bertolak belakang dengan nurani dan hatinya, ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku. Wa aksaruhum fasiqun, dan kebanyakan kaum munafikin itu mereka adalah orang-orang yang fasik, yang harus kita hindari. Yuriduna ayutfi'u nurallah, mereka bermaksud ingin memadamkan cahaya Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menjamin kemurnian agamanya dan akan melindungi setiap hamba-hamba yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Kesimpulannya, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, fa inna hadhihi surah al-karimah tanawalat katsiran min sifatil munafiqin. As-Sabuni menyampaikan kepada kita secara garis besar bahwa dalam surah Al-Baroah ini Allah mengungkap kepada kita tentang watak dan karakter sifat-sifat munafikin yang mereka suka dengan menebar fitnah, menebar kebencian, dan kemudian juga melakukan berbagai macam cara dan upaya meskipun dengan bungkusan kemasan yang bagus, tapi pada prinsipnya adalah untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Kita mungkin pernah mengenal sejarah adanya sebuah masjid yang didirikan oleh kaum mukminin di Madinah yang disebut dengan Masjid Al-Dirar. Itu juga ternyata upaya dari sekelompok munafikin yang padahal ingin memecah belah kaum muslimin, menjauhkan dari Allah dan Rasulnya.
Sampai-sampai Rasul sering mengungkap hal itu dengan mengatakan kepada para sahabatnya, intoliku ila hadzal masjid adzalim ahlu fahdimu wahariku. Terang-terangan Rasulullah menyampaikan firman Allah bahwa datangilah Masjid Diror karena di dalamnya memecah belah persatuan kaum muslimin dan menjadi duri perjuangan kaum muslimin. Fahdimu wahariku, hancurkan, bakarlah masjid tersebut. Artinya ma'asyiral muslimin, karena dengan bungkusan yang bagus sekalipun, tapi manakala isinya adalah keburukan, ternyata tidak ada sesuatu yang tidak diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, dalam surah ini pun Allah menyampaikan kepada kita tentang ancaman bagi kaum munafiqin. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kufar nar jahannam khalidina fiha. Luar biasa. Kaum munafikin baik laki-laki dan kaum perempuan itu digabungkan bersama orang-orang kafir mendapat ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, nar jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita bersama dari memiliki kriteria munafikin, wabil khusus munafikin dalam aqidah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian bagian akhir yang ingin Al-Fakir sampaikan pada seri ke-10 ini adalah tentang bagaimana kita mempelajari Al-Quran dan tafsirnya. Salah satu yang harus kita butuhkan sebagaimana sempat Al-Fakir sampaikan adalah memahami dan mengetahui kaidah Arabiyah, nahwu dan shorof untuk supaya tidak salah dalam pengi'raban atau pengharkatan, karena dalam bahasa Arab itu manakala harkat berbeda akan berpengaruh terhadap makna. Contoh soal di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang Arabi datang ke Madinah. Dia menyampaikan, may yukri'uni biman unzila ala Muhammad. Siapakah yang berkenan di antara kalian yang mengajarkan kepadaku kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Ada salah satu sahabat yang ketika itu berkenan mengajarkan. Kebetulan dia mengajarkannya itu melalui firman Allah, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Dia mengajarkan ayat itu dengan bahasa wa rasulih menggunakan i'rab JR. Padahal ini fatal sekali dalam pemaknaan. Sesungguhnya Allah bebas berlepas diri, tidak ada ikatan dengan kaum musyrikin dan Rasulnya. Hal itu membuat perhatian heboh di kalangan para sahabat. Dengan demikian berarti Allah berlepas diri juga dengan Rasulullah. Terdengarlah hal itu oleh Khalifah Umar. Akhirnya si Arabi dipanggil oleh Khalifah Umar. Wahai Arabi, apakah engkau melalui i'tikad bahwa Allah berlepas diri dari Rasulullah? Arabi itu menjawab, wahai Khalifah, jikalau Allah saja mengatakan innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, maka apalagi aku harus berlepas diri dari Rasulullah. No, Masya Allah, inilah fatalnya dalam pengi'raban bahasa Arab, saudara-saudariku. Padahal yang dimaksud itu Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kelompok kaum musyrikin, sehingga bacaan i'rab yang benar adalah innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulah. Wa rasulah diatapkan kepada Allah, bukan diatapkan kepada al-musyrikin. Inilah rahasia kita memahami dan mengkaji ilmu qawaidul arabiyah. Karena kejadian tersebut Umar pun mengatakan, la yaqra'u, tidak boleh, tidak diperkenankan untuk mengajarkan Al-Quran melainkan orang yang mahir dalam bahasa Arab. Artinya ilmu qawaid arabiyah harus dikuasai oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita pun termasuk orang yang diberikan kesempatan untuk mahir dalam Al-Quranul Karim. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.